Halo semua, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Perfect Strangers. Film ini bercerita tentang 7 orang sahabat yang hadir dalam sebuah acara jamuan makan malam. Dalam pertemuan itu, mereka memainkan sebuah permainan yang melibatkan ponsel mereka, di mana setiap ada notifikasi yang masuk, mereka saling membaginya satu sama lain. Namun permainan yang semula tampak tidak berbahaya menjadi semakin gelap kala rahasia terkelam mereka terungkap dan berakhir menjadi malapetaka. Bagaimana kisah selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah berawal dengan memperlihatkan beberapa pasangan suami istri yang rencananya di malam ini mereka mengadakan reuni di salah satu rumah. Berdasar laporan BMKG, malam ini akan terjadi gerhana bulan, di mana gerhana akan berlangsung selama 3 jam. Dan menurut kepercayaan kuno, gerhana bulan adalah puncak konflik antara matahari dan bulan, yang katanya akan memberikan pengaruh pada perasaan manusia. Sementara itu di sisi keluarga lain, terjadi sedikit cekcok antara Eva dan anaknya Bella, di mana Eva tidak mengizinkan Bella untuk bermain dengan teman-temannya, lantaran Eva menemukan alat kontrasepsi di tas Bella. Apalagi saat ini Bella sedang dekat dengan seorang pria dan Eva sangat menentang hubungan mereka tersebut. Eva kemudian menceritakan masalah kondom yang ditemukannya itu pada suaminya. Namun Enrico merasa Eva tak seharusnya memeriksa tas Bella. Apalagi saat ini Bella sudah berusia 18 tahun dan isi dalam tas merupakan privasi seseorang. Bella itu udah 18 tahun. Dia punya privasi sendiri. By the way, Eva adalah seorang psikolog, sementara Enrico adalah dokter kecantikan. Sementara itu di sisi lain, Wisnu dan istrinya Imelda sedang bersiap-siap untuk turut hadir ke reuni tersebut. Namun entah mengapa, Melda sempat-sempatnya mengganti celana dalamnya diam-diam. Beberapa saat kemudian, sampailah Wisnu dan Melda di rumah Enrico. By the way, mereka mengadakan reuni ini adalah dalam rangka peresmian rumah baru Enrico dan Eva. Sembari ditemani Eva, Imelda berkeliling melihat interior mewah apartemen tersebut. Kemudian tibalah pasangan kedua. Mereka adalah Anjas dan Keisha. Anjas merupakan seorang pengusaha. Dia memiliki salah satu kafe di Jakarta. Dan Anjas baru saja menikah dengan Keisha. Itu sebabnya hubungan mereka masih terlihat mesra. Setelah semuanya berkumpul, mereka masih menunggu seorang sahabat mereka yang belum hadir yang bernama Tomo. Tomo adalah satu-satunya dari mereka yang saat ini masih jomblo. Sebelumnya Tomo dikabarkan sedang dekat dengan wanita yang bernama Esther. Namun entah mengapa hubungan mereka harus kandas. Namun saat ini Tomo sedang dekat dengan Daniela. Dan beberapa saat kemudian Tomo pun tiba. Tapi dia hanya sendirian karena Daniela tidak bisa ikut karena sakit. Cewek. Oke, gue pulang. Setelah saling sapa, mereka bersama-sama pergi keluar untuk melihat indahnya gerhana bulan yang akan berlangsung dalam beberapa menit ke depan. Sebagian kepercayaan kuno juga menceritakan bahwa saat gerhana bulan terjadi, manusia tiba-tiba menjadi aneh, di mana karakter manusia berubah dan sisi gelapnya pun keluar. Dari dulu Tomo dikenal sebagai anak penakut. Saat gerhana bulan terjadi, Tomo bahkan tidak berani untuk keluar dan melihatnya. Selanjutnya mereka beralih ke ruang makan untuk makan malam bersama. Sebenarnya ada sahabat mereka seorang lagi yang bernama Abi. Namun saat ini Abi tidak bisa hadir karena sedang ada masalah dalam rumah tangganya. Hal itu dikarenakan Abi ketahuan selingkuh dengan anak berusia 18 tahun. Eva merasa mungkin saja teman-temannya yang lain sebenarnya tahu soal perselingkuhan Abi. Mengingat Abi merupakan sahabat mereka dan mereka masih sering main futsal bersama. Tapi menurut pengakuan Tomo, mereka sama sekali tidak tahu. Apalagi menurutnya mereka sudah lama nggak main futsal. Awal mula perselingkuhan Abi diketahui adalah karena istrinya memeriksa HP-nya dan menemukan chat Abi dengan selingkuhannya.
Ya, seperti yang kita tahu, handphone menyimpan rahasia seseorang yang mungkin hanya dirinya sendiri yang tahu. Di zaman sekarang, handphone ibarat black box kehidupan manusia. Bahkan menurut Eva, kasus perceraian terbanyak juga akibat rahasia di dalam HP terbongkar. Mendengar hal itu, Melda menantang Wisnu untuk memberikan HP-nya. Wisnu pun menjawab tantangan tersebut, asalkan Melda juga memperbolehkan Wisnu memeriksa HP-nya. Begitupun dengan Eva yang menantang Enrico untuk memberikan HP-nya. Lain halnya dengan pasangan Anjas dan Keisha. Mereka tidak saling curiga dengan handphone pasangannya. Bahkan Keisha tidak membuat kata sandi di HP-nya. Karena berbagai tantangan tersebut, Eva mengusulkan sebuah permainan, di mana mereka akan mengumpulkan masing-masing HP mereka di atas meja. Nantinya, setiap chat, telepon, email, atau apapun yang masuk harus dibaca bersama. Sebagian dari mereka menolak permainan tersebut, seperti Enrico, Wisnu, dan Anjas. Namun karena kebanyakan dari mereka setuju, mereka pun terpaksa ikut dalam permainan. Gue taruh. Sementara saat permainan berlangsung, Bella akan segera pergi bersama temannya. Handphone pertama yang berbunyi adalah HP-nya Anjas. Ternyata Anjas mendapat pesan dari nomor yang gak dikenal, di mana pesan tersebut berisi, "Aku mau tubuhmu." Anjas mengaku tidak mengenal siapa yang mengirim pesan tersebut. Beberapa saat kemudian, orang itu menelponnya. Sambil didengarkan yang lain, orang itu berkata dia rindu dengan Anjas. Yang ternyata... Ya, itu adalah ulah Enrico. Beberapa saat kemudian, giliran HP Tomo yang berbunyi. Tapi itu adalah mamanya yang hanya menanyakan kabar dirinya dan teman-temannya. By the way, Tomo adalah guru olahraga. Beberapa waktu ke depan, Tomo akan segera pindah ke sekolah di Bali. Itu karena Tomo dipecat dari sekolahnya saat ini di Jakarta. Padahal menurut pengakuannya, Tomo sudah mengabdi selama 10 tahun. Saat menghidangkan makanan, Wisnu bercerita sebelumnya Anjas sempat meminjam uang padanya karena Anjas sempat tertipu oleh investasi bodong yang menghabiskan semua uang tabungannya. Dan ternyata hal yang sama juga terjadi pada Enrico. Dia kehilangan 2 miliar akibat investasi tersebut. Namun Eva belum tahu soal itu. Dan Eva juga belum tahu kalau ternyata apartemen ini akan segera disita oleh bank. Gue kena juga. Di sisi lain, Wisnu saat ini sedang menjalani beberapa sidang karena sebelumnya dia menabrak seseorang sampai meninggal. Dan akibatnya, sampai sekarang Wisnu belum diizinkan untuk nyetir mobil sendiri. Saat makanan dihidangkan, giliran HP Eva yang berbunyi. Itu adalah telepon dari ayahnya yang memberitahukan bahwa dokter yang dihubunginya setuju untuk mengoperasinya. Ternyata Eva ada rencana untuk melakukan operasi payudara untuk membesarkan payudaranya. Hal ini sedikit janggal, mengingat Eva adalah seorang psikolog. Apalagi dalam seminarnya, Eva pernah berpesan agar mencintai dan merawat tubuh. Dan operasi tersebut sangat bertentangan dengan kata-kata motivasinya. Yang lebih mengherankan, Enrico tidak tahu mengenai masalah ini. Padahal Enrico merupakan dokter kecantikan. Yang dengan kata lain, Enrico bisa saja melakukan operasi tersebut. Namun menurut Eva, operasi plastik tidak boleh dilakukan oleh pasangannya. Karena dia khawatir jika Enrico melakukan operasi tersebut, nantinya gairah Enrico akan berkurang terhadap dirinya. Gairah kamu gak akan pernah sama lagi. Beberapa waktu kemudian, Wisnu mengajak Tomo untuk mendiskusikan suatu hal, di mana Wisnu bercerita bahwa setiap jam 9 malam, ada seorang wanita yang mengirim foto telanjang padanya. Uniknya, wanita tersebut selalu menggunakan topeng aneh seperti Batman, Gundala, Hello Kitty, dan lain-lain. Dan parahnya lagi, wanita tersebut berusia 52 tahun. Wisnu meminta bantuan Tomo, di mana mereka akan bertukar HP, mengingat HP mereka berdua sama persis, dan tidak akan ada yang curiga jika mereka melakukan hal tersebut. Wisnu gak ingin hal itu menjadi penyebab perceraian dirinya dengan Melda. Tomo adalah orang yang paling tepat. Selain HP mereka yang kembar, pasangan Tomo juga tidak berada di sana.
Di sisi lain, Melda memberitahu Eva bahwa tanpa sepengetahuannya, Enrico suaminya diam-diam pergi ke terapis. Padahal Melda juga seorang psikolog. Kembali lagi ke meja makan. Kali ini giliran HP Melda, di mana yang menelponnya adalah teman kelas kursus bahasa Italianya. Tapi tak seorang pun yang mengerti selain Melda, karena mereka berbicara bahasa Italia. Posto favorit? Melda pun menjelaskan isi percakapannya yang berisi ajakan untuk hadir setengah jam lebih awal esok hari. Lalu HP mereka bertiga berbunyi di saat yang sama, di mana itu adalah grup futsal yang memberitahukan bahwa akan ada pertandingan futsal esok hari. Tapi anehnya, Tomo yang juga ikut dalam grup tersebut tidak mendapat notifikasi apapun. Belakangan diketahui, ternyata ketiga temannya membuat grup futsal baru tanpa Tomo. Grup futsal tanpa Tomo. Lihat dong. Kemudian Anjas mendapat pesan dari Juwita yang meminta untuk ditelepon saat itu juga. By the way, Juwita adalah asisten manajer Anjas di kafenya. Kesha juga sudah mengenal Juwita dan tidak curiga sama sekali akan hubungan Anjas dengan Juwita. Selanjutnya HP Tomo kembali berbunyi. Namun kali ini hanyalah notifikasi untuk hidup sehat, di mana Tomo yang saat ini sedang melakukan program diet harus melakukan senam tiap beberapa jam untuk menurunkan berat badannya. Di tengah kesibukan mereka, Wisnu diam-diam menukar HP miliknya dengan HP Tomo. Di sisi lain, Eva bertanya alasan Enrico pergi ke terapis tanpa sepengetahuannya. Enrico mengaku kalau dia ingin mempertahankan hubungan mereka. Baginya hubungan mereka ibarat bom waktu, di mana mereka udah jarang ngobrol, dan kalau ngobrol, mereka malah sering bertengkar, yang akhirnya membuat hubungan mereka semakin renggang. Menurut terapisnya, Enrico adalah orang yang egois dan cuma mau menang sendiri. Jadi Enrico harus banyak belajar buat ngalah dan coba mendengarkan istrinya. Ya walaupun pasti nggak gampang melakukannya. Eva pun akhirnya dapat menerima alasan suaminya tersebut. Di sisi lain, HP Wisnu berdering. Namun karena telah sepakat, Tomo mengaku bahwa itu adalah HP miliknya. Seorang yang bernama Baby mengirim foto dirinya yang menggunakan topeng Minions. Yang jelas saja, hal itu menjadi bahan tertawaan teman-temannya yang lain. Setelah selesai menertawakan Tomo, HP Tomo yang saat ini dipegang oleh Wisnu pun berbunyi, yang berisi WA dari seorang bernama Denny. Wisnu pun beralasan bahwa Denny adalah teman pengacaranya. Namun Melda semakin curiga melihat gerak-gerik suaminya. Awalnya Wisnu ingin membalas pesan tersebut dengan memberitahukan keberadaannya saat ini. Namun tiba-tiba sikap Tomo berubah menjadi agresif. Malah dia memaksa Wisnu untuk tidak membalas pesan tersebut. Ini bahaya. Beberapa waktu setelahnya, HP Melda berdering, di mana ada email masuk yang memberitahukan diskon untuk panti jompo. Wisnu pun penasaran untuk apa Melda menghubungi panti jompo. Dan Wisnu mulai berpikir bahwa tujuan Melda adalah untuk memasukkan mamanya Wisnu ke panti jompo. Melda merasa kehadiran mertuanya di tengah keluarga mereka malah membuat hubungan Melda dan Wisnu serta anak-anaknya menjadi renggang. Karena mertuanya terlalu banyak mencampuri urusan rumah tangga mereka. Teman-temannya juga sependapat dengan Melda bahwa akan sangat merepotkan jika orang tua tinggal serumah dengan mereka. Namun Wisnu tetap keberatan jika mamanya masuk ke panti jompo. Terlebih mamanya sekarang hanya seorang diri. Seiring berjalannya waktu, emosi mereka mulai tak stabil. Hingga mereka bertanya-tanya, apakah ini pengaruh gerhana bulan? Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi keluar untuk melihat gerhana. Sementara yang lain melihat gerhana, Melda meminta maaf pada Wisnu akan sikapnya tadi. Mereka pun memutuskan untuk selfie bersama. Tapi tiba-tiba, HP Kesha yang digunakan untuk mengambil foto itu berbunyi, di mana dia mendapat pesan dari mantannya yang bernama Popo. Bahkan Popo terus mengirim pesan, hingga pesan terakhirnya yang berisi, 3. Kesha pun menjelaskan bahwa sebenarnya yang horny itu adalah anjingnya Popo.
Keisha berkata Popo baru saja punya anjing jantan dan sekarang sedang dalam masa birahi. By the way, Keisha berprofesi sebagai dokter hewan. Karena Anjas tetap gak percaya, akhirnya Keisha menghubungi mantannya tersebut. Dan ternyata apa yang dikatakan Keisha memanglah benar. Mereka memutuskan kembali ke meja makan untuk menikmati hidangan penutup. Baru saja mereka duduk, HP Enrico berbunyi, di mana ia mendapat panggilan dari Bella anaknya. Dalam percakapan mereka, Bella berkata bahwa ia diajak menginap berdua di rumah pacarnya. Bella takut jika ia menolak ajakan tersebut, maka pacarnya akan marah. Akhirnya Enrico memberi solusi agar mereka berdua menginap di rumahnya, agar Enrico bisa mengontrol mereka. Kemudian tiba-tiba Bella berkata bahwa papanya tidak perlu takut kalau mereka akan melakukan hubungan seks. Apalagi papanya sudah membekali Bella kondom. Akhirnya terkuak bahwa kondom yang ditemukan Eva di tas Bella ternyata adalah pemberian Enrico. Dan terbongkar juga bahwa Enrico memberikan kondom agar anaknya tidak hamil duluan seperti dia dan istrinya. Enrico menjelaskan bahwa dengan kondom itu bukan berarti Bella dapat melakukan hubungan seks semaunya. Karena saat pertama kali dia melakukan itu, momen itu harus menjadi kenangan terindah yang bisa ia ingat seumur hidupnya. Kamu ngerti maksud Papa, Bella? Selanjutnya Denny kembali mengirim pesan karena pesan sebelumnya tidak direspon. Denny terus-menerus mengirim pesan hingga akhirnya Melda membalas pesan tersebut dengan menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Namun Denny malah marah. By the way, Denny adalah cowok, namun dari pesannya terlihat bahwa ia agak kemayu. Kemudian Denny menelpon dan mengakhiri hubungan mereka karena merasa sudah dibohongi. Karena sudah terpojok, Wisnu pun menjelaskan bahwa Denny adalah seorang gay. Dan Denny berpikir bahwa Wisnu juga gay. Padahal Wisnu sudah menjelaskan bahwa ia bukanlah gay. Namun Melda tetap gak yakin, mengingat ada beberapa orang yang tertarik pada pria dan wanita. Apalagi saat berhubungan dengan istrinya, Wisnu sering meminta gaya yang aneh-aneh. Saat Wisnu mencoba menjelaskan, Denny kembali mengirim pesan yang berisi bahwa dia kangen dengan ciuman Wisnu. Dia kangen sama ciuman kamu. Anjas juga mulai menghakimi Wisnu yang merupakan teman sedari mereka kecil. Anjas berpikir, mengapa Wisnu tidak jujur saja kalau dia seorang gay? Karena hal itu, pertengkaran antara Anjas dan Wisnu pun terjadi. Anjas tidak bisa terima karena Wisnu selama ini menyembunyikan jati dirinya. Apa susahnya sih? Lu ngomong kalau lu tuh banci. Masalah itu semakin rumit saat Melda menanyakan sudah berapa lama Wisnu menjadi gay. Apalagi sudah lama Wisnu tidak menyentuh istrinya. Pertengkaran mereka pun semakin besar, hingga Melda yang sudah tak tahan memutuskan untuk nyebat sebentar. Seiring berjalannya waktu, gerhana bulan total pun terbentuk. Di saat yang sama, seseorang menghubungi Anjas. Ko Asun meminta maaf karena tidak bisa hadir di pernikahan Anjas. Dia juga menanyakan perihal cincin yang dibeli Anjas darinya. Dan juga sepasang anting. Keisha pun langsung beranjak dari tempat duduknya karena dia tidak pernah menerima anting yang dimaksud. Anjas beralasan anting yang dimaksud adalah surprise buat Keisha. Namun Anjas lupa kalau Keisha tidak bisa pakai anting karena alergi. Saat Anjas menjelaskan tentang anting yang dimaksud, Juwita kembali menghubunginya. Karena curiga, Keisha meminta Anjas untuk menjawab telepon tersebut. Di mana Juwita memberitahu bahwa saat ini ia sedang hamil anaknya Anjas. Anjas, aku hamil anak kita. Mendengar hal itu, Keisha langsung berlari ke toilet disusul oleh Anjas. Di saat yang sama, Eva menarik Anjas ke sebuah ruangan dan mengembalikan anting yang ternyata itu adalah anting pemberian Anjas yang diberikannya pada Eva. Enrico yang melihat Eva tidak memakai antingnya langsung curiga pada istrinya. Saat Melda berusaha menenangkan Keisha, Wisnu mengetuk pintu dan memberitahu pesan yang dibacanya dari HP Melda. Di mana ada seorang pria yang bernama Aldi yang ingin melihat celana dalam Melda. Melda menjelaskan bahwa Aldi adalah kenalannya di Facebook. Dan mereka mempunyai permainan di mana mereka saling memperlihatkan hal-hal yang aneh. Melda juga mengaku bahwa ia tak pernah bertemu dengan Aldi.
Namun Wisnu yang tidak percaya mencoba menghubungi Aldi. Ternyata apa yang dikatakan Melda memanglah benar, bahwa mereka belum pernah bertemu. Namun dari percakapannya diketahui bahwa mereka sedang mencoba menjalin suatu hubungan. Pertengkaran mereka pun berlanjut ketika Melda mengungkit soal Wisnu yang ternyata seorang gay. Dan Wisnu memaksa Melda memperlihatkan celana dalamnya kepada semua orang. Hingga akhirnya Melda yang sudah tak tahan mengungkap rahasia terbesar mereka yang selama ini ditutupi. Bahwa tabrak lari di mana Wisnu sebagai tersangkanya sebenarnya adalah kebohongan. Sebenarnya Melda yang menyetir pada malam itu. Dan mereka bertengkar hebat akibat Melda meminta cerai karena dia udah gak tahan dengan Mama Wisnu yang sering mencampuri urusan rumah tangga mereka. Akibat kehilangan fokus, Melda menabrak seseorang hingga ia tewas di tempat. Harusnya Melda yang dipenjara, namun Wisnu hadir sebagai pahlawan dan mengaku bahwa ialah yang mengemudikan mobil. Namun setelah kejadian itu, Wisnu terus mengungkit masalah itu dan membuat Melda seakan berhutang budi padanya. Tomo yang sedari tadi diam tiba-tiba mulai mengaku bahwa dialah yang sebenarnya yang harus dipanggil Banci. Tomo juga mengakui bahwa tadi mereka tukaran HP karena Wisnu takut ketahuan soal foto-foto aneh. Dari kecil dulu, Tomo sering kali dibully oleh teman-temannya. Disebut homo, anak pengecut, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang membentuk mentalnya hingga dia jadi seperti sekarang. Tomo si homo, Tomo si homo. Dan Daniela yang diakui sebagai pacarnya Tomo sebenarnya adalah Denny. Tomo sengaja mengubah namanya agar tidak ketahuan. Alasan Tomo dikeluarkan dari sekolah adalah juga karena dia gay. Padahal Tomo tidak pernah melanggar aturan sekolah. Dan hanya karena dia gay, dia dikeluarkan dari sekolah. Sebenarnya Tomo bisa saja menuntut sekolahnya. Tapi itu tentu bisa membeberkan ke semua orang bahwa dia adalah seorang gay. Jangankan di dunia luar, bahkan sahabatnya sendiri tidak bisa menerima hal itu. Dan orang tuanya juga tidak bisa menerimanya. Tomo sebenarnya sangat ingin mengenalkan Denny pada sahabat-sahabatnya. Tapi dia ragu, dan semuanya terbukti. Wisnu yang baru beberapa jam menjadi gay sudah mendapat perlakuan yang sangat buruk dari Anjas. Wisnu pun bertengkar kembali dengan Anjas karena ia terus memojokkan Anjas. Tanpa sadar, Wisnu keceplosan soal apartemen Enrico yang sebentar lagi akan disita bank. Tiba-tiba terdengar suara dari toilet di mana Keisha masih berada di dalamnya. Keisha memberitahu bahwa sebentar lagi Anjas akan punya anak. Sambil mengembalikan cincin kawinnya, Keisha pun pergi dari sana. Singkat waktu, reuni mereka pun berakhir. Sambil menangis, Eva memeluk suaminya seakan meminta maaf akan semua kesalahannya. Dan singkat waktu, gerhana bulan pun berakhir. Seakan tak ada yang terjadi, keadaan mereka semua kembali seperti sedia kala. Hubungan Anjas dan Keisha kembali mesra. Begitupun Wisnu dan Melda yang selalu disibukkan persoalan anak dan mamanya Wisnu. Dan juga hubungan Tomo dan Daniela yang belum diketahui sahabat-sahabatnya. Tak lupa juga hubungan Eva dan Enrico, di mana terlihat Eva masih memakai antingnya. Usut punya usut, saat Eva mengusulkan permainan handphone tadi, ternyata Enrico menolaknya. Karena Enrico tak yakin mereka sanggup menerima rahasia yang ada di handphone mereka masing-masing. Dan dengan diiringi senam dari Tomo, menandakan bahwa film Perfect Strangers telah berakhir.